Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah kajian subuh Masjid Nurul Hidayah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama salat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat kita dan apapun yang ibadah kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dalam beberapa waktu ke depan dengan niatan thalabul ilm. Kita akan membahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Kenapa saya katakan yang mewajibkan? Karena nanti mandi itu yang kita kira aktivitas membersihkan badan biasa, ternyata mandi itu kadang-kadang bisa menjadi ibadah. Mandi itu punya hukum yang bermacam-macam, punya hukum yang bermacam-macam. Ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunnah, ada mandi yang mubah, ada mandi yang makruh, ada mandi yang haram. Jadi kalau dalam fikih biasanya begitu. Ada hukum dasarnya, ada hukum kondisionalnya, begitu. Sama seperti makan misalnya. Makan itu hukum dasarnya ya mubah. Cuma kalau makan jebol puasa ya jadi haram. Kalau makan makanan yang menyengat jadi makruh, Bapak makan bawang, nah itu makruh itu. Makruhnya bukan dari bawangnya, bukan. Makruhnya dari efek bau bawang yang ditinggalkan. Bapak makan jengkol, nah itu makruh itu. Baunya menyengat. Bapak makan pete, makruh itu, baunya menyengat. Bapak makan duren, sama makruh itu, baunya menyengat. Apalagi kalau nggak ngajak-ngajak bisa haram itu. Jadi ada hukum itu hukum dasar, hukum dasar. Ada hukum itu hukum kondisional, ada. Mandi dalam Al-Quran disebut bagaimana? Allah nyatakan, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Jangan kalian dekati salat, jangan kalian ke masjid, jangan kalian lakukan salat dalam keadaan junub sampai kalian mandi. Atau dalam ayat yang lain Allah nyatakan wala taqrabuhunna hatta yathur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jangan kalian gauli perempuan ketika tuntas menstruasinya sampai mereka mandi, kata Allah begitu. Jadi ada hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. 3 khusus kaum perempuan, 3 bisa unisex, bisa laki-laki, bisa perempuan.
Yang bisa laki-laki perempuan ada 3. 1, hubungan suami istri. Dalam bahasa Nabi, idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Mohon maaf terjemahannya agak vulgar. Kalau 2 kemaluan bertemu, kata Rasul, maka mandi sudah wajib, meskipun tidak keluar mani. Jadi kalau udah ketemu itu, kalau udah nempel, kalau udah nyentuh, kalau dalam bahasa fikih itu, kalau sudah idkhal ilajul hasyafati fil farji, kalau sudah melakukan penetrasi meskipun tidak keluar mani, itu wajib mandi, ya. Dalam hadis yang lain Nabi nyatakan, idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghusl. Kalau laki-laki duduk di antara 4 lekuk tubuh perempuan, enggak usah saya jelasin 4 lekuk itu apa saja, ya. Baina syu'abihal arba' thumma jahadaha, kemudian ia melakukannya, kata Nabi, faqad wajabal ghuslu, maka sudah wajib mandi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah keluar mani meskipun tanpa hubungan suami istri. Jadi yang pertama, hubungan suami istri meskipun tidak keluar mani. Yang kedua, keluar mani meskipun tanpa hubungan suami istri. Apakah, mohon maaf, mimpi basah, ya, mimpi basah. Mimpi keluar mani, ya, sperma, ya, mani. Biasanya dialami oleh laki-laki di masa puber, Kadang-kadang dialami oleh kaum perempuan, kadang-kadang. Ada hadisnya Ummu Salamah itu pernah ada di sisi Rasul ketika ada perempuan bertanya kepada Rasul, bagaimana kalau ada perempuan yang keluar mani, ya. Bagaimana kalau perempuan itu tidur dan mimpi mengalami apa yang dialami oleh laki-laki, mimpi basah. Kata Nabi sama, orang kalau mimpi basah wajib mandi. Lalu kemudian Ummu Salamah ini menyaksikan, wa hal yakunu hadza ya Rasulullah, Rasul, memangnya ada kejadian perempuan keluar mani. Oke, jadi harus kita bedakan. Mani dengan sperma itu tidak identik, tidak. Untuk mani laki-laki, itu sperma itu. Untuk mani laki-laki itu sperma. Untuk mani perempuan, jadi perempuan juga ngalami, ya, hal yang sama dialami oleh laki, bukan sperma. Dan Nabi nyatakan, Omin aina yakunus syabah, kata Rasul, perempuan juga keluar mani. Karena perempuan keluar mani itu, maka kata Rasul, bisa kamu temui kadang-kadang anak mirip dengan ibunya. Anak itu, Pak, ya, kadang-kadang mirip bapaknya. Oke. Berarti orang biasanya dari bayi itu kelihatan itu, wah, muka bapaknya nih, katanya nih, nggak ngebuang dari muka bapaknya nih, ya. Atau kadang anak itu mirip dengan keluarga bapaknya. Ya, nggak mirip bapaknya sih, tapi mirip pamannya, ada yang begitu, ada. Atau ada anak itu mirip dengan ibunya, ada anak mirip dengan ibunya. Berarti yang dominan pada waktu hubungannya itu ibunya, ya. Atau anak itu mirip dengan keluarga dari pihak ibunya, sama, yang dominan ibunya. Yang cukup repot itu kalau ada anak nggak mirip siapa-siapa, yang nggak mirip bapaknya, yang nggak mirip ibunya. Di masa Rasul pernah kejadian, ada laki-laki nunggu istrinya lahiran. Ketika selesai lahir itu anak laki-laki, digendong sebentar, kemudian dilepas lagi. Dia keluar dari ruang persalinan dengan wajah yang kecewa, ya. Lalu kemudian datang ke Nabi, dia ngadu ke Nabi.
Saya nunggu anak lahir, terus kata Nabi, lahir anak laki-laki, alhamdulillah. Masalahnya nggak mirip saya, nggak mirip ibunya. Masalahnya kami berdua putih, anak saya hitam. Masalahnya ya. Apa jangan-jangan istri saya zina ya Rasulullah? Coba laki-laki itu kadang-kadang ya nuduhnya ya, cuman gara-gara kulit bayi itu. Padahal kulit bayi itu masih bisa berubah kan begitu, cuma gara-gara kulit bayi. Ya cuma gitu kan, muka bayi kan begitu kadang-kadang. Ini kelihatan mirip ini, mirip itu, mirip ini. Banyak bayi yang waktu kecil mancung begitu, giliran gede pesek, ya banyak. Terus sebaliknya waktu kecilnya putih, gedenya hitam, ya banyak. Ya. Rasul tidak memberikan alasan yang rumit-rumit buat orang ini, enggak. Karena ini orang kampung, orang pedalaman. Rasul kasih contoh yang mirip dengan apa yang dialami oleh dia. Rasul tanya sama dia, kamu punya onta apa enggak? Punya Rasul, punya. Ontanya warna apa? Onta saya warna merah kecoklat-coklatan. Ada enggak ontanya yang hitam? Ada Rasul, ada onta yang hitam ada. Lah kok masih diaku anak ontamu itu, padahal ontanya itu hitam. Kata dia, la'allahu naz'atu irkin, bisa jadi bekas keringat Rasul. Orang kampung. Ditanya ontanya kenapa hitam, padahal induknya dan bapaknya itu warnanya merah kecoklatan, ada yang hitam. Dia jawab, la'allahu naz'atu irkin, bisa jadi bekas keringat. Maka Nabi juga jawab, wala'alla ibnuka hadza naz'atu irkin, bisa jadi anakmu hitam juga bekas keringat, kata Nabi. Sama. Orang itu sebetulnya sederhana. Oke, bapak ibunya putih, dicek kakeknya gimana. Kakeknya ada yang hitam apa enggak? Kakeknya ada yang hitam, berarti bawa genetik kakeknya, kan gitu. Kakek dari bapak putih, neneknya putih, nenek dari ibu putih, kakek dari ibu hitam. Oh, berarti bawa genetik dari pihak ibunya. Kakeknya putih semua, ya tinggal dicek buyutnya. Buyutnya, salah satu dari buyut-buyutnya itu ada nggak? Kalau ada yang hitam berarti bawa genetik, patokannya begitu. Jadi perempuan itu juga mengalami apa? Perempuan itu mengalami yang dialami oleh laki-laki. Mereka juga mengalami mimpi basah. Ketika mereka mengalami mimpi basah, mereka wajib mandi sama sebagaimana laki-laki juga mandi. Jadi satu, hubungan suami istri meskipun tidak keluar mani. Dua, keluar mani meskipun tanpa melalui hubungan suami istri. Yang repot Pak, yang repot, ada mirip-mirip jenis dengan mani, mirip-mirip. Ada yang namanya mani, ada yang namanya mazi. Ya. Kan nggak mungkin saya bawa contoh spesimennya seperti apa, itu nggak mungkin. Bapak udah dewasa semuanya, begitu kan. Kalau yang kental mani, kalau soal kental encer itu kadang-kadang nggak jadi patokan, ya. Cuma patokannya adalah satu, cara keluarnya, ya. Antara itulah tadafuk, ya. Ada unsur apa? Ada unsur muncratnya itu, tadafuk itu kan. Mimma indafiqi yakhruju min bainis sulbi wattaraib, itu yang pertama. Kedua, ada rasa nikmatnya. Yang kedua itu ada rasa nikmatnya. Kedua, ya kan? Yang ketiga nih kadang-kadang ada bau atau ada aroma khasnya. Ini yang ketiga nih, ada bau sama aroma khasnya. Yang repot kalau bapak tidur nggak berasa apa-apa, tapi sarungnya basah. Ini semalam mimpi keluar mani atau malah ngompol, kan gitu. Dicek pesing apa enggak? Oh, enggak pesing. Beda ya. Kalau yang keluar itu misalnya kencing, maka kita katakan najis, wajib cebok, sarungnya kena najis. Itu kalau kita katakan kencing.
Kalau kita katakan mani, sarungnya tetap suci, dia tidak najis, tapi disebut berhadas besar. Bedanya di situ. Yang repot itu bukan kencing, ada namanya mazi. Mazi itu kalau misalnya kita sadar, kita tahu itu mazi atau mani, kita sadar. Yang jadi masalah kitanya tidur. Sarungnya basah. Sarung basah itu ya mungkin keringat bisa. Mungkin ngompol bisa. Mungkin mazi bisa. Mungkin mani bisa. Dua macam resikonya. Kalau dianggap mani maka wajib mandi. Kalau dianggap bukan mani maka hanya wajib cebok. Apa yang mesti dilakukan? Sederhana, tinggal pilih yang mana. Itu aja. Yakinnya yang mana? Nah, saya yakinnya mani ini. Kalau yakinnya mani, mandi sudah. Saya yakinnya ini bukan mani. Kalau yakinnya bukan mani, nggak usah mandi ya. Jadi satu, hubungan suami istri, dua, keluar mani. Yang ketiga, meninggal dunia. Orang meninggal dunia bukan wajib mandi, wajib dimandikan. Orang meninggal dunia, meskipun meninggal dunianya habis mandi. Pernah kejadian, Pak, saya sedang khutbah di Al-Wusta situ ya, di masjid depan rumah saya, sedang khutbah di Al-Wusta. Tengah-tengah saya khutbah, merebotnya meninggal dunia. Tengah-tengah saya khutbah. Ini saya bukan nakut-nakutin merebot ya, bukan. Ntar dianggap nakut-nakutin merebot lagi, bukan ya. Saya waktu sedang khutbah, merebotnya meninggal dunia tengah khutbah. Untungnya jamaahnya sigap, langsung dibopong bawa keluar ya. Lalu jamaahnya nggak sigap, ya saya harus turun, berarti itu saya yang bopong gitu kan. Titik poinnya adalah orang ini sedang sholat Jumat, sudah mandi ya. Apakah masih wajib dimandikan? Ya masih wajib. Karena kaitannya bukan dengan mayitnya, kaitannya dengan kewajiban kita selaku lingkungannya, fardu kifayah untuk memandikan almarhum, fardu kifayah. Nah itu orang meninggal biasanya begitu, Pak. Sesuai dengan kebiasaan hidup. Ini merebot memang sehari-harinya di masjid, meninggalnya di masjid meninggal. Orang itu kan biasanya disebut yamutul mar'u ala ma asya alaih. Orang itu meninggal sesuai kebiasaan hidupnya. Orang biasanya jamaah. Ya, pilihan meninggalnya 3 macam. Meninggal pada waktu sholat berjamaah, meninggal pulang sholat berjamaah, atau meninggal mau berangkat sholat berjamaah. Pilihannya 3 itu. Orang biasa taklim juga sama. Maka pilihan meninggalnya 3. Meninggal pada saat taklim, meninggal mau berangkat taklim, meninggal pulang taklim. Orang biasa mancing juga sama. Meninggal pada saat mancing gitu kan, atau meninggal pulang mancing, atau biasanya begitu kan. Maka saya lihat, ini wafatnya kok indah sekali pada saat dengerin khutbah Jumat, karena biasa berada di mana. Wajib kita mandikan. Orang meninggalnya tenggelam, masih wajib dimandiin, masih wajib. Orang meninggalnya hanyut, masih wajib dimandiin, ya kan? Jadi patokannya adalah selagi masih bisa dimandikan, masih wajib dimandikan. Kalau sudah tidak bisa dimandikan, ya sudah. Kalau bisa ditayamumi, tayamum. Kalau nggak bisa ditayamumi, ya sudah, selesai kewajibannya, selesai. Contohnya bagaimana? Mayat korban kebakaran parah misalnya, udah gosong, udah hampir jadi abu, yang kalau dimandiin ya mungkin hancur semuanya. Ya sudah, bisa ditayamumi. Kalau bisa tayamumi. Tapi kalau nggak bisa ditayamumi, ya sudah, selesai. Atau contohnya juga mayit yang mungkin tidak bisa dimandikan adalah mayit-mayit korban bencana alam.
Satu kampung bencana alam, longsor misalnya, yang meninggal 4.000 orang, yang survive selamat 100 orang. Kalau yang 100 orang mandiin yang 4.000, ikut mati juga dia, salah, ya kan? Maka apa? Di kasus ini kan memang tidak mungkin untuk dimandikan, tidak mungkin untuk dimandikan. Ya. Dan patokannya sederhana ya, yang mandikan mayit itu adalah satu, keluarganya. Kalau keluarganya aman. Kalau keluarganya berlaku dua jenis, laki perempuan boleh, ya, laki perempuan. Misalnya suami mandiin istri, istri mandiin suami itu bisa. Anak mandiin ibu, ibu mandiin anak itu bisa. Kalau keluarga atau apalagi mahramnya berlaku dua jenis. Kalau bukan keluarga atau bukan mahramnya, maka harus berlaku sejenis. Ya, satu jenis kelamin. Misalnya amil laki-laki memandikan mayat laki-laki, amil perempuan memandikan mayat perempuan. Kalau di situ tidak ditemukan orang yang bisa mandiin mayit yang satu jenis kelamin, ya sudah, ditayamumi saja cukup. Saya ulangi, kalau di kampung situ tidak ditemukan, orang yang bisa mandiin mayit, maka apa? Maka ya sudah, ditayamumi. Mandiin mayit itu sederhana, sebetulnya bukan butuh keterampilan fikih, hanya butuh keberanian, itu saja. Orang cuma nyiram-nyiram doang, kan begitu, nyiram-nyiram doang. Cuman yang perlu adalah hati-hati, pelan-pelan, kan seperti itu. Alhamdulillah, laki-laki pemandi mayat jumlahnya cukup banyak. Di kota, di kampung banyak. Yang repot itu perempuan yang memandikan mayat. Kalau di kampung-kampung masih banyak, di kota-kota besar kadang-kadang sudah kurang. Makanya saya sering bilang di pengajian majelis taklim ibu-ibu, saya bilang, ibu-ibu ini ngaji tiap hari kadang-kadang, kata saya, dari mulai Senin sampai Minggu ngaji. Tapi giliran ada yang meninggal tuh kadang-kadang apa? Kadang-kadang bingung siapa yang mandiin, karena jumlah wanita yang memandikan mayat rasionya kecil ya. Jadi keterampilan itu sebetulnya tadi ya, keluarga kalau emang bisa mandiin keluarga, karena kalau keluarga mandiin keluarga dia berlaku dua jenis. Ya, laki-laki mandiin perempuan bisa, perempuan mandiin laki-laki bisa. Tapi kalau bukan keluarga, bukan mahramnya, maka apa? Hanya berlaku satu jenis. Dan yang patut dipahami, selagi mayit belum dimandikan, ya, padahal ada yang bisa mandikan, tapi belum dimandikan, maka belum bisa disolatkan, belum bisa. Ini penting karena kadang-kadang ada kabar duka cita di kampung yang belum di cross check apakah di kampung sudah dimandiin atau belum, tapi kemudian di masjid kita sholatin ghaib. Ini masalah. Sering itu saya, kalau misalnya saya ngaji malam begitu, ngaji isya begitu, habis isya kemudian orang ngomong, Ustaz, dapat kabar barusan keluarga saya meninggal. Oh ya, terus kalau bisa disolatin ghaib katanya. Saya bilang dibacakan Fatihah saja, sholatin ghaib. Kamu sudah ngecek di kampung sudah dimandiin atau belum? Kata saya. Ya belum, saya cek dulu, kata saya. Kenapa? Karena kita hanya bisa menyolati kalau almarhumnya sudah sudah ditajhiz, sudah dipulasara, sudah dimandikan, bisa. Kalau di kampungnya sudah dimandikan, meskipun di kampung belum disolatin, di kampung belum dikubur, tapi sudah dimandikan, sudah bisa disolatkan. Tapi kalau di kampungnya belum dimandikan, belum bisa disolatkan, belum bisa. Jadi jangan asal baru dapat WA main sholat goib saja, jangan. Ya. Ini penting ya. Jadi tiga itu berlaku dua jenis. Satu, hubungan suami istri meskipun tidak keluar mani. Dua, keluar mani meskipun tidak hubungan suami istri. Yang ketiga, kemudian meninggal dunia. Dan tiga, khusus hanya berlaku bagi kaum perempuan
1 haid menstruasi, 2 nifas pasca lahiran, yang ketiga adalah melahirkan. Ini masalahnya ibu-ibu, tapi bapak-bapaknya kudu paham. Kenapa bapak-bapaknya kudu paham? Karena yang ngalamin mens perempuan, tapi efek hukumnya berlaku buat laki-laki, ya berlaku. Misalnya bapak yang menstruasi istrinya, tapi kan bapaknya ikut libur kan begitu. Bapaknya kemudian juga terkena apa? Terkena efek hukumnya. Itulah kenapa bahasan-bahasan perempuan juga perlu dipahami oleh kaum laki-laki. 1, wanita yang mengalami menstruasi itu kalau sudah tuntas menstruasinya wajib mandi. Wajib mandi untuk apa? Wajib mandi untuk sholat. Wajib mandi untuk apa? Wajib mandi, mohon maaf, misalnya pengen melakukan hubungan suami istri, wajib mandi. Kapan dia mandinya? Kalau sudah tuntas menstruasinya. Berapa lama? Tergantung siklusnya, ya kan? Katakanlah kalau secara fikih minimal 1 hari 1 malam 24 jam, maksimal 15 hari. Umumnya bagaimana? Setiap orang punya siklus sendiri-sendiri, ya. Anggap misalnya, ini rata-rata misalnya, perempuan mengalami haid selama 5 hari. Bulan ini 5 hari, bulan kemarin 5 hari, bulan sudah bertahun-tahun 5 hari, kemungkinan besar di bulan depan juga 5 hari. Perempuan haid nanti kaitannya bukan cuma dengan mandi, ya, kaitannya dengan puasa juga, kaitannya dengan sholat. Kalau haidnya normal-normal saja Pak, nggak ada masalah. Biasanya memang 5 hari, biasanya 5 hari. Bulan ini 5 hari, sudah bertahun-tahun 5 hari. Kalau 5 hari tuntas, mandi sudah, mandi. Ketika dia mandi, maka berarti sudah wajib sholat. Ketika tuntas haidnya, maka berarti sudah wajib puasa, sudah wajib. Yang repot itu, ada beberapa perempuan ngalamin kasus haidnya tidak teratur. Biasanya 5 hari. 5 hari ini sudah tuntas, sudah mandi, ya sholat, ya puasa. Hari ke-7 keluar lagi, ke-8 mampet sampai 11. Hari ke-12 keluar lagi. Nyikapinya bagaimana? Kalau ada perempuan yang mengalami semacam ini, cara paling aman supaya sholat dan puasanya tidak terlalu repot, caranya dalam masa 15 hari. Kalau dalam masa 15 hari, nanti patokannya masa yang keluar darah kita anggap sebagai menstruasi, masa yang tidak keluar darah kita anggap sebagai masa suci. Ini yang paling aman. Contoh tadi, minimal 1 hari, maksimal 15. Biasanya rata-rata 5 hari, aman kan? Tapi kalau kemudian 5 hari mampet, biasanya sudah tuntas, hari ke-7 keluar lagi, sampai hari ke-10, 11 mampet, 13 keluar lagi, sampai hari ke-15. Kalau modelnya yang semacam ini, maka kita ngitungnya di hari-hari keluar darah, berarti dianggap menstruasi. Di hari yang tidak keluar darah, berarti dianggap suci. Itu patokannya begitu. Ini yang paling aman, paling gampang. Kalau masa keluarnya darah masih dalam waktu 15 hari. Tapi kalau sudah melewati 15 hari, maka nanti akan kita anggap darahnya istihadah. Istihadah itu darah luka, darah penyakit yang tidak ada kaitan dengan mandi, tidak ada kaitan dengan tidak wajib sholat, nggak ada kaitan dengan nggak wajib puasa. Jadi kalau udah lewat 15 hari masih terus palang merah, masih terus keluar darah, maka apa?
Wajib sholat, wajib puasa, karena maksimalnya 15 hari. Yang kedua, nifas. Nifas itu apa? Darah yang keluar sesudah melahirkan anak. Nifas ya. Nifasnya bisa langsung, bisa nifasnya nggak langsung. Ada kasus ya, ada lahirannya sekarang nggak keluar darah, dapat 5 hari baru keluar darah. Ada kasus begitu, ada. Tetap kita anggap nifas selagi belum lewat masa 15 hari. Lahir tanggal berapa? Tanggal 1. Keluar darah apa enggak? Ya pas lahirnya keluar. Habis lahiran enggak keluar. Yang dihitung nifas itu gimana? Kalau dalam madhab Syafi'i, yang dihitung nifas yang keluar sesudah bayi lahir, itu baru nifas. Sebelum bayi lahir itu kita nyebutnya damu tolqin. Kalau dalam fikih Syafi'i begitu. Sebelum bayinya lahir kita nyebut darahnya darah ketuban, damu tolqin. Jadi orang kalau belum lahir masih wajib sholat semampunya. Saya dulu tiap ditanya orang begitu, Ustadz ini kalau belum lahiran masih wajib sholat, masih wajib sholat. Itu ibu-ibu ngamuk semuanya. Ustadz sih nggak pernah lahiran katanya. Loh, orang saya laki-laki gimana mau lahir, kata saya. Emang kenapa Bu? Kita itu Ustadz kalau sudah mau lahiran, misalnya sudah pembukaan 2, pembukaan 3, itu boro-boro mau sholat Ustadz, ngebetnya luar biasa. Pakai jalan sini jalan sono udah nggak bisa begitu. Saya bilang kalau dalam madhab Syafi'i begitu. Sampai kemudian saya buka-buka lagi, kemudian saya punya banyak jamaah itu perawat, ya dokter kandungan, bidan. Itu gimana Ustaz? Kita nyuruh sholatnya itu gimana? Saya bilang ingetin saja Bu, ingetin sholat. Urusan nanti dia nggak sholat, ya urusan dia. Sampai kemudian saya baca-baca lagi, ada pendapat lain. Dalam madhab Imam Ahmad ada pendapat darah menjelang lahiran sudah dianggap nifas. Jadi orang misalnya udah pembukaan berapa, keluar darah begitu, kalau ngikut pendapat dalam madhabnya Imam Ahmad itu sudah dianggap nifas, berarti sudah tidak wajib sholat, ya, tidak wajib sholat. Nifas itu sampai berapa lama? Maksimal 60 hari. Umumnya 40 hari umumnya. Tapi kalau ada orang lebih 40 hari masih nifas, masih bisa sampai maksimal 60 hari dari mulai keluarnya darah. Ada laki-laki datang ke saya, Ustaz, bini saya udah 50 hari masih keluar darah saja. Saya bilang nggak apa-apa Pak, itu normal, namanya nifas. Bukannya nifas itu 40 hari, umumnya 40 hari. Maksimalnya 60 hari nifas itu, maksimal 60 hari. Nanti kalau udah rapi nifasnya baru kemudian apa? Wajib mandi untuk sholat. Dan yang terakhir melahirkan. Perempuan misalnya tidak ngalami nifas. Ada perempuan nggak ngalami nifas? Ada. Sayyidah Khadijah, ya, Sayyidah Fatimah, ya, istri dan putri Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu riwayat itu tidak mengalami menstruasi, tidak mengalami nifas, tidak. Kalau misalnya ada orang tidak mengalami nifas, tetap wajib mandi karena melahirkan anak. Jadi wajib mandinya bukan karena nifas, wajib mandinya karena melahirkan anak. Patokannya sederhana. Keluar mani saja wajib mandi, apalagi keluar anak. Kan lebih gede daripada mani. Itulah nanti kalau ada orang keguguran, apakah wajib mandi atau tidak? Orang keguguran nanti tinggal kita lihat, ya. Kalau kegugurannya itu sudah mulai membentuk begitu, membentuk janin, itu wajib mandi. Tapi kalau kegugurannya itu belum membentuk janin, ulama beda pendapat. Ada ulama yang mewajibkan mandi, ada ulama yang tidak mewajibkan mandi, ya. Jadi ada 6 hal yang mewajibkan mandi. 1, hubungan suami istri. 2, keluar mani.
3 meninggal dunia, 4, 5, dan 6 hanya dialami oleh kaum wanita, yaitu menstruasi, nifas, dan melahirkan. Ini mandi-mandi yang wajib. Di luar mandi-mandi yang wajib, ada mandi-mandi yang sunnah. Ada, mandi sunnah ada. Contohnya mandi sunnah, mandi Jumat, itu sunnah. Contohnya mandi sunnah, mandi Idul Fitri, mandi Idul Adha, mandi sholat gerhana, mandi prosesi ibadah haji umroh, itu banyak mandinya itu. Masuk Madinah sunnah mandi, masuk Mekah sunnah mandi, masuk Arafah sunnah mandi, masuk Mina sunnah mandi, mandi prosesi haji atau umroh begitu ya, banyak. Ada mandi yang mubah, ada mandi yang mubah kayak mandinya bapak-bapak tiap hari itu mandi mubah. Ada mandi yang makruh, ada. Apa mandi yang makruh? Menyelam dalam keadaan berpuasa, itu makruh itu. Puasa-puasa malah renang kan begitu, makruh itu. Memang enaknya begitu. Kalau zaman dulu kali di depan masih bersih itu ya. Kalau bulan puasa habis zuhur, anak-anak mandi di kali semua itu, gupak kalau kata orang sini itu ya mandi itu. Itu kalau sampai dia nyelam, itu makruh. Kalau dia yakin ada yang tertelan atau masuk, batal puasanya, haram ya. Jadi mandi itu hukum asalnya adalah mubah, kecuali kalau ada hal-hal yang menyunahkannya atau ada hal-hal yang mewajibkannya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang masih iskal atau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Silakan. Ya, silakan. Jika ada orang yang diwajibkan mandi junub, tapi sebelum mandi dia melakukan aktivitas makan, minum, hukumnya apa Ustaz? Dan apakah ada batasan larangan sebelum mandi junub? Bismillahirrahmanirrahim. Kapan orang wajib mandi ketika dia junub? Kan? Wajib mandinya kalau mau sholat, wajib mandinya. Junubnya malam jam 11 junubnya. Wajib sholatnya kapan? Ya 4:30 wajib sholatnya. Junubnya malam jam berapa? Jam 11 misalnya. Wajib sholatnya subuh. Apakah dia boleh melakukan aktivitas macam-macam sebelum dia mandi? Boleh, kecuali yang nggak boleh sholat, nggak boleh belum mandi. Tawaf, kalau dia belum mandi nggak boleh. Menyentuh mushaf, kalau dia belum mandi nggak boleh, nggak boleh. Ya. Berdiam di masjid, kalau dia belum mandi nggak boleh. Ya, hal-hal itu saja yang dilarang. Kalau dia makan, minum atau yang segala macam, apa hukumnya? Hukumnya boleh, tapi sebagian ulama, ada salah satu hadis Nabi menganjurkan wudu untuk melakukan aktivitas ketika kita belum sempat mandi. Dia wajibnya kan mandi, menghilangkan hadas besar. Dia nggak ada kaitannya dengan hadas kecil, tidak ada, betul. Tapi seenggak-enggaknya, kalau toharoh yang besar belum bisa dia lakukan, bisa dia kerjakan toharoh yang kecil, bisa ya. Jadi apa? Ada sunnah apa? Ada sunnah wudu, ada sunnah wudu. Mohon maaf misalnya, habis hubungan suami istri, nggak langsung wajib mandi, nggak. Wajib mandinya ya besok pagi. Kalau pengen nyeduh Indomie, waduh lemes ini, wudu, sunnah wudu. Pengen nambah lagi, sunnah wudu juga, sama sunnah wudu. Malamnya masih pengen nambah, sunnah wudu. Jadi ada sunnah wudu untuk apa? Mengiringi aktivitas sebelum kita sempat mandi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain silakan. Ya silakan. Ya silakan. Untuk apa? Oh, safar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Orang yang mau mudik berlaku pada dia hukum musafir. Ya.
Maka penting untuk tahu beberapa hukum terkait musafir itu. Satu, bolehnya jamak dan qasar sholat. Ya. Untuk qasar kalau jarak tempuhnya sudah mencapai 2 marhalah. 2 marhalah itu berapa? Ya anggaplah 90 km gitu, anggap semua. Ada yang bilang 83, ada yang bilang 80, ada yang bilang 120. Saya lebih cenderung mengikuti pendapat yang 90 km. Terserah, kalau Bapak mau ikut 80 nggak apa-apa. Tapi yang jelas nggak ada kalau 10 km kemudian jamak qasar, nggak ada. Satu, harus tahu ilmunya. Karena kalau tidak tahu ilmunya, nanti tidak boleh melakukan jamak qasar. Satu. Yang kedua, tentang tayamum. Ini penting. Sebab bisa jadi Bapak di tengah jalan kemudian nggak ada sarana untuk berwudu, mau nggak mau Bapak tayamum. Ya, nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu kan, waduh, di jalan tuh bisa macet sampai berjam-jam, setengah hari segala macam. Sholatnya bagaimana? Kan begitu ya. Maka wudunya kalau bisa wudu, kalau nggak bisa dia tayamum. Ya. Termasuk istinja, cebok menggunakan tisu juga harus tahu hukumnya, ya kan. Kemudian yang keempat masalah puasa atau tidak puasa, dan yang kelima masalah Jumat. Oke, saya mulai yang ringkas dulu. Satu, boleh untuk dia berbuka puasa, boleh. Lebih utama mana antara buka dan tidak buka puasa? Tergantung kekuatannya. Kalau masih kuat puasa, lebih utama buat dia melanjutkan puasa, lebih utama. Tapi kalau tidak kuat puasa, maka maka dia lebih utama tidak melakukan puasa. Mulai kapan dia boleh tidak puasanya? Mulai keluar daerahnya. Jangan baru starter mobil udah ngopi. Lah kok jebol? Ya kan mudik. Lah kan belum keluar, belum. Ya, jangan. Karena dia dihitung musafir itu di mana? Ketika dia keluar batas daerahnya, kan begitu. Ya, sepantas-pantasnya begitu. Ya, gerbang tol Benteng Betawi, gerbang tol green light lah begitu. Itu pantas itu, pantas. Kalau masih nyetater kemudian udah nyeduh popmi, ya bahaya juga ini, ya kan? Jadi dia belum safar ya. Safar itu disebut kapan? Minimal kalau dia sudah keluar daerahnya, itu minimal. Yang kedua yang perlu diperhatikan, misalnya keluarnya hari Jumat. Kalau keluarnya hari Jumat, maka dia kalau keluarnya sudah lewat subuh, wajib berhenti Jumat, wajib. Ya. Kalau masih memungkinkan wajib. Kecuali kalau Bapak naik kereta, naik apa, itu kan repot. Gak mungkin pesawatnya suruh turun Jumatan dulu kan, gak mungkin. Kalau kita bawa mobil pribadi, berangkatnya sudah lewat azan subuh, wajib Jumatan. Repot Ustaz? Enggak repot, tinggal cek di map saja. Masjid terdekat mana, rest area juga banyak yang menyelenggarakan Jumatan, tidak masalah. Kalau Bapak naik moda transportasi umum, saya sarankan berangkatnya dari sebelum azan subuh. Misalnya berangkat keretanya jam berapa? Berangkat keretanya jam 8 atau jam 9. Bapak berangkat dari sininya sebelum subuh, habis sahur. Supaya apa? Supaya tidak terkena kewajiban sholat Jumat di jalan. Saya berangkatnya dari hari Kamis, Ustaz. Aman. Ya berarti kan hari Kamis sudah aman kan? Yang nggak aman tuh kalau berangkat di hari Jumat sudah lewat subuh. Menurut fikih Syafi'i masih wajib. Kenapa? Karena dia tahu dia berangkat hari Jumat. Salat Jumat itu satu-satunya salat yang wajib dikerjakan berjamaah. Satu-satunya salat. Masa kita berhenti di rest area? Bisa, kan begitu. Kita berhenti di SPBU bisa, berhenti di terminal stasiun bisa, berhenti Jumatan nggak bisa. Tapi kan kita naik kereta, ya makanya tadi berangkatnya bisa sahur.
Saya naik pesawat, berangkatnya habis sahur kan begitu, itu lebih aman. Atau cari tiket perjalanan yang bukan di hari Jumat, itu paling amannya begitu. Seandainya nabrak Jumatan bagaimana? Ya sudah istighfar saja kalau seandainya nabrak Jumatan ya. Kemudian yang ketiga apa? Pelajari tayamum. Tayamum itu kalau nggak ada air berarti apa? Debu. Ya. Harus debu, Pak. Nggak bisa tayamum itu simbolis. Apa namanya? Cuma nempelin di dashboard apa di kaca. Debunya ada apa enggak? Kalau debunya nggak ada nggak bisa. Makanya kalau mau mudik mobilnya jangan di steam, jangan divakum, jangan tuh ya. Ya sedia debu tuh buat buat tayamum tuh ya. Atau sekarang juga ada ya beli debu tayamum ada. Ya nggak usah beli sebenarnya, Bapak cari debu saja, cari botol merica kan begitu, cari botol merica, masukin itu debu, lalu kemudian ketika Bapak mau tayamum ya tinggal tuangin debunya begitu. Itu yang paling aman begitu. Jaga-jaga jaga-jaga Bapak nggak nemu air di tengah jalan ya. Lalu kemudian yang terakhir sama jamak itu, kalau Bapak niatnya jamak takhir, maka niat jamak takhir itu harus sudah dilakukan di waktu sholat yang pertama. Contoh, di tengah jalan azan zuhur, mau berhenti nggak nih? Nanggung, nanti aja rest area 400 begitu. Tapi sampai sana nanti jam 4. Ya nggak apa-apa, kita jamak takhir. Niatkan dalam hati bahwa kita akan menggabung zuhur nanti di waktu asar. Harus diniatkan sejak masa sholat yang pertama. Jangan sampai udah azan asar baru kemudian ngomong, loh kita belum sholat ya. Nah ini bahaya tuh ya. Jadi dari awal waktu sholat yang pertama kalau bisa niatkan jamak. Resikonya kenapa? Kalau misalnya kita meninggal di tengah jalan, belum sempat sholat, sudah dicatat punya keinginan untuk sholat. Tapi kalau Bapak nggak niat semacam itu, Bapak meninggal tercatat mati ninggal sholat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ada pertanyaan yang lain silakan. Ya silakan bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waktu pas hamil satunya siang itu dia nggak dapat, waktu pas mau sahur nggak dapat, jadi dia niat puasa, nggak mandi niat puasa, kan saya bilang juga satu kali 24 jam kan ternyata siangnya dia dapat itu gimana Pak, dia udah puasa sama sholat apa salah atau gimana Pak? Oke. Lalu yang kedua masalah tadi Pak Ustadz untuk kalau jemaah, saya memang karyawan sering dinas luar kota, dan kebetulan kalau pulang dari luar kota itu diberikan tiket pas jam 12 atau jam 1 dari Jumat. Jadi itu gimana Pak? Saya berkewajiban untuk yang kedua gimana? Saya kurang paham yang kedua tadi. Yang kedua, saya karyawan perusahaan swasta di dinas luar kota. Jadi biasanya kalau kita pulang dari luar kota selalu harus dimasak. Pulang dari luar kota? Ya, membuat perjalanan. Oh ya, oke. Saya selalu ditinggal tiket. Oke. Sekitar siang jam 9 dan 12. Oke. Seringkali kunjungan itu tidak pernah keluar rumah di hari Jumat. Baik. Oke, baik. Ya, sekalian Ustaz. Kalau saya terkait dengan apa Ustaz? Ya. Nanti kan insya Allah kita mau saya itu mudik ya, bukan pulang kampung ya. Jadi kalau misalkan di tempat tinggal saya itu lebih afdal mana, mengikuti sholat jamaah di tempat atau memang
boleh memilih gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, saya coba jawab. Ketika haidnya dianggap tuntas, kemudian dia puasa, lalu kemudian di tengah jalan ternyata keluar lagi, kan begitu, maka kita masih menganggapnya haid. Puasanya auto batal, haram dilanjutkan, kan begitu, auto batal, dan nanti dia wajib mengganti puasanya di masa haidnya, di masa haidnya. Jadi sempat nggak puasa dalam masa haid berapa hari, sempat nggak puasa 6 hari, maka gantinya 6 hari, gantinya 6 hari. Yang dilakukan istri bapak sudah betul. Betulnya bagaimana? Bahwa ketika merasa haidnya sudah tuntas, niat puasa. Kalaupun nanti ternyata dapat lagi, maka tinggal dibatalkan dan dihitung bahwa di hari itu puasanya nanti ganti lagi. Itu saja ya. Yang kedua, ketika bapak pulang dari luar kota kan ya, dibelikan tiketnya hari Jumat itu, bukan request kan ya, bukan. Dibelikan tiketnya itu aman pak, nggak ada masalah. Kenapa aman? Karena statusnya bapak masih musafir. Kan belum pulang ke rumah kan, dari luar kota, kemudian dibelikan tiketnya ke sini hari Jumat. Yang masalah itu kalau dari sini berangkatnya hari Jumat, itu masalah. Kalau dari luar kota aman pak, nggak ada masalah ya. Oke, pertanyaannya kalau kita sampai di kampung lebih baik mana, sholat berjamaah atau jamak qashar? Kalau kita masih musafir, maka kita masih punya dua pilihan itu. Loh, saya kan pulang kampung otomatis masih musafir, belum tentu. Ada bini lagi nggak di kampung? Itu kan masalah. Artinya kalau di kampung masih ada bini lagi, kan kadang-kadang ada. Maksudnya di sini dia sendirian, anak istrinya di kampung. Berarti ketika sampai rumah dia bukan musafir dong. Dia berada di rumah anak istrinya, kan begitu. Dia bukan musafir. Tapi kalau misalnya di kampung ada adik saya, di kampung ada ibu saya, di kampung ada bapak saya, itu kita masih musafir. Karena kita domisilinya rata-rata di sini. Kalau kita masih musafir, kita punya opsi boleh jamak qashar sampai kapan? Sampai 3 hari, hari kedatangan tidak dihitung. Misalnya, sekarang hari Ahad, kita mudik sampai kampung hari Senin. Senin ini belum dihitung. Kita boleh jamak qashar Selasa, Rebo, Kemis. Jumatnya sudah tidak boleh karena Jumatnya sudah dihitung mukim, bukan musafir. Jadi patokannya musafir itu 3 hari. Itu sama seperti patokannya bertamu 3 hari. Ada orang namu nginep di rumah kita, itu 3 hari pak. Hari pertama suguhin makanan, hari kedua suguhin, hari ketiga suguhin, hari keempat tunjukin warungnya di sana. Orang namu kok udah lebih 3 hari udah kelewat. Dan dulu kan begitu. Tamu itu lebih dari 2 kali 24 jam sudah lapor RT RW, kan begitu ya kan. Jadi patokannya 3 hari. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain? Ya silakan. Tadi Ustaz ada membahas masalah yang melahirkan normal. Ya. Bagaimana kita melahirkan secara sesar? Sama. Orang melahirkan sesar juga tetap mengalami nifas sama. Karena kaitan nifas itu bukan dengan normal dan sesarnya, tapi kaitannya kaitan tadi lepasnya plasenta bayi yang ada di dalam, kaitannya itu. Jadi mau dia lahirnya normal, mau dia lahirnya sesar, tetap mengalami yang namanya nifas. Patokannya dari hari kelahiran. Kalau jarak keluar darah dari hari kelahiran belum sampai 15 hari, kita masih nganggapnya nifas. Lahir tanggal 1 nggak keluar darah, tanggal 12 keluar darah, masih nifas. Ngitung hari pertama nifasnya ya tanggal 12 itu sejak keluar darah.
sampai maksimal 2 bulan berikutnya. Tapi kalau jarak kelahiran dengan darah yang keluar lebih 15 hari, kita nggak hitung nifas, itu kita sudah ngitung siklus menstruasi yang baru. Lahiran tanggal 1 nggak keluar darah, keluar darahnya tanggal 20. Itu kita nganggap keluar darahnya bukan nifas tapi menstruasi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lo nggak ada yang nanya lagi? Silakan. Kalau kita status musafir tadi, itu kan yang bisa dijamakan, Pak. Ya. Apa itu cuma 3 hari saja atau berapa hari? 3 hari ketika sampai di tempat. Selama dalam perjalanan, kalau Bapak jalan 2 tahun, selama 2 tahun itu bisa jamak kosong, bisa. Loh, kan ada orang yang memang sehari-harinya musafir terus. Supir bis malam, ya kan? Supir ekspedisi, ya kan begitu. Supir truk, itu orang yang bawa barang dari sini ke Aceh itu lama itu, ya kan lama. Apalagi kalau dia mampir ngopi di warung lagi begitu kan, mampir ngopi apa segala. Itu selama setahun bisa musafir terus. Selama dia musafir 10 tahun juga bisa jamak qasar, enggak apa-apa. Tapi ketika dia domisili di satu tempat, sebelum 3 hari masih boleh jamak qasar. Sudah lewat 3 hari, itu sudah tidak boleh jamak qasar ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli maghib yassir alaina kulli asir fataysirul asir alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.